Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa melanjutkan kajian kitab takrib. Kedua kalinya salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokah selawat kita semua diakui sebagai umat beliau di akhir kiamat nanti, di hari kiamat nanti, sehingga bisa mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita maknai dulu kitabnya, yaitu pada faslun wa juludul maitati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Wa juludul maitati utawi pira-pira kulite bathang tatuk huru iku bisa suci bitibagi kelawan den sama. Illa jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinziri lan celeng. Wama lan barang tawallada kang lahir atau kang metu minhuma sangking kalbi wal khinzir. Au min ahadihima atawa sangking salah swijine kalbi wal khinzir. Wa admul maitati lan utawi balunge bathang. Wa sya'ruha lan rambute bathang najasun iku najis. Ilal adaniya kejaba balung lan bathange anak Adam. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Wala ya juzu lan ora wenang, ora oleh, ora entuk istimalu apa nggunakake awani pira-pira wadah ada habis saking emas wal fiddati lan perak. Waya juzu lan wenang istimalu apa gunakake ngguirihima ing liyane dahab wal fiddah minal awani saking pira-pira wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kulit dari bangkai itu bisa suci dengan apa? Dengan cara disamak atau dibah, kecuali kulitnya anjing dan babi dan apa saja yang dilahirkan oleh anjing dan babi atau salah satu dari anjing dan babi. Namun tulang dan rambutnya bangkai itu tetap dihukumi najis kecuali tulang dan bangkainya anak Adam atau manusia. Kita fokus dulu pada lafadz al-maitah. Lafadz al-maitah ini dalam bahasa Indonesia artinya bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang mati, entah mati dengan sendirinya atau mati dengan cara disembelih namun tidak sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan sesuai syariat Islam itu yang gimana? Yaitu tata cara penyembelihan secara syariat Islam itu dengan menggunakan benda yang tajam sehingga tidak menyakiti hewan. Lalu seketika menyembelih menyebut nama Allah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan syarat yang terakhir, orang yang menyembelih harus seorang muslim, seorang Islam. Nah itu hewan yang mati dengan sendirinya ataupun disembelih dengan cara tidak sesuai syariat Islam itu namanya bangkai. Nah bangkai ini bisa suci, yakni kulitnya yang suci. Kulitnya, bukan lainnya. Kulitnya, bukan bulunya. Kulitnya itu bisa suci dengan cara disamak. Disamak itu apa? Disamak itu dibersihkan
kulitnya itu dibersihkan dari darah atau dari lendir atau dari sisa-sisa daging yang menempel pada kulit, agar kulitnya tadi bersih dan menjadi kering. Dengan cara pembersihannya itu bisa juga dengan cara menggunakan buah-buah yang rasanya sepet, daun yang rasanya sepet, atau juga bisa menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan kulitnya tadi, dan bisa juga dengan cara menggunakan api atau dibakar. Yang terpenting kulitnya bisa menjadi kering dan bersih dari darah, lendir, dan sisa-sisa daging yang menempel pada kulit. Lalu apakah semua bangkai bisa disamak? Tentu tidak, yaitu dijelaskan pada matan yang kita baca tadi, yaitu kecuali kulitnya anjing dan babi. Kenapa kok kulit anjing dan babi tetap tidak bisa digunakan, tidak bisa suci meskipun disamak? Karena itu sudah menjadi haram secara zatiyah. Dan apa saja yang dilahirkan oleh anjing dan babi, tapi anak-anaknya anjing dan segala sesuatu yang keluar dari anjing dan babi itu tetap tidak bisa suci meskipun disamak. Ingat, yang bisa disucikan ini hanya kulitnya saja. Kalau tulangnya dan rambutnya itu tetap dihukumi najis atau tidak boleh digunakan, dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan dan digunakan untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena itu tetap menjadi barang najis, benda najis. Oke. Berikutnya, pada pasal berikutnya membahas tentang wadah, yaitu tidak diperbolehkan menggunakan wadah atau tempat makan atau tempat minum dari emas dan perak. Namun dibolehkan menggunakan selain emas dan perak. Intinya menggunakan wadah tempat makan, tempat minum, kalau itu terbuat dari emas, tidak boleh, hukumnya makruh atau bahkan menjadi haram. Tapi kalau dalam menggunakan emas dan perak sebagai aksesoris, itu wanita diperbolehkan, sedangkan laki-laki tetap hukumnya haram menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu tentang siwak. Faslon utawi iki iku ana pasal suwiji, wasiwaku lan utawi siwakan atau istilahnya sekarang sikatan, mustahabun iku den sunatake fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah illa ba'da zawali, kejaba ing dalem sawuse gingsire srengenge liso imi kedue wong kang poso. Wa huwa lan utawi mustahabun fi salasatin, wa huwa lan utawi siwak fi salasati ing dalem telu mawadi'a pira-pira panggonan asyaddu istihbaban iku banget apa sing banget istihbaban oleh den sunatake. Inda tanggo yuril fami ing dalem nalikane owae cangkem bin azmin sangking ambu wanggirihi lan liyane azem. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane jumeneng minan naumi nalikane tangi minan naumi sangking tangi sangking turu. Wa indal qiyami lan nalikane jumenengake ila sholati maring sholat. Jadi pasal yang berikutnya ini menjelaskan tentang siwakan. Siwakan ini hukumnya sunnah atau disunahkan dalam setiap keadaan, kecuali setelah bergelincirnya matahari atau sudah muncul terik siang bagi orang-orang yang berpuasa. Dan siwakan itu sangat dianjurkan atau sangat disunahkan oleh Nabi, yaitu dalam 3 keadaan. Yang pertama, inda tanggo yuril fa mimina asmin, yaitu ketika baunya berubah menimbulkan bau yang tidak enak, maka itu disunahkan untuk siwakan. Dan ketika bangun dari tidur juga disunahkan siwakan, dan ketika hendak melaksanakan sholat itu disunahkan.
Ada sebuah hadis yang berkata seperti ini, apabila siwakan tidak menyusahkan umatku, maka akan aku wajibkan. Ini sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Saking disunahkannya siwakan, sampai-sampai siwakan itu diwajibkan kalau tidak merepotkan atau menyusahkan umat-umat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.